masukin gitu. Ya, oke, sambil kita nunggu yang lain, kita coba lihat, beberapa hal yang menarik ya di sesi pertama, untuk perdagangan kita di IHSG ya. Sesi satu di hari ini cukup bagus pergerakan IHSG kita, closing di sekitar 6.106 atau ada kenaikan sebesar 1,2% ya, naik 76 poin. Nah ini, tentu menjadi hal yang positif ya buat IHSG ke depannya dan tadi saya sudah share juga satu chart teknikal dari sisi, IHSG-nya ya. Nah, di IHSG sendiri kalau kita lihat secara teknikal memang ada peluang, breakout. Jadi kalau misalkan sudah breakout, nah ini akan sangat cerah gitu ke depannya. Nah, bisa dilihat buat teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Nah, ini chart dari IHSG kita, indeks harga saham gabungan, di hari ini posisinya mencoba menembus resisten terdekatnya. Nah, resisten terdekat saat ini di sekitar 6.118. Sesi 1 6.107, jadi sebetulnya, tinggal sedikit lagi ya bisa breakout dan nanti ketika breakout, nah tentu ini menjadi hal yang sangat bagus ya buat IHSG ke depannya karena ini posisi dari, resisten yang cukup kuat. Beberapa kali belum mampu tertembus ya dari semenjak Juni, bulan lalu ya, di awal Juni, tanggal 3 Juni. Nah, area ini agak sulit tertembus gitu di level saat ini. Karena beberapa kali percobaan lalu nggak berhasil, kemudian IHSG turun lagi. Nah, posisi saat ini kalau di saham sih ini polanya bagus ya, pola pemenang seperti ini. Jadi kalau ternyata nanti break break apa namanya, breakout, peluangnya, nah ini bisa jauh gitu, bisa ke 6.200 atau bahkan ke 6.300 pun juga masih sangat memungkinkan ya. Kuncinya ada di 6.118 untuk saat ini. Jadi pantau terus, jangan sampai ketinggalan momentum dari breakout-nya IHSG. Yang punya saham, ada nyangkut-nyangkut, mulai dilihat lagi portofolionya gimana nih kira-kira strategi terbaik. Karena posisi ketika IHSG breakout, nah kita bisa coba tarik ke belakang. Di tahun lalu kita lihat pergerakan dari IHSG ya. Nah, di tahun lalu pergerakan IHSG sendiri kok nggak ini? Bentar. Ini agak loading ya. Coba dulu IHSG. Yang saham lain, bentar ya. Hmm. Saya ganti internet dulu, pokoknya susah banget. Ya, selamat bergabung yang baru join hari ini. Bentar. Ya, ini udah ada pertanyaan aja nih. LPPF-nya kok gak naik-naik ya, Pak Kori? Iya nih, padahal udah turun terus ya, harusnya udah ada technical rebound. Ntar dulu. Ini kenapa bisa lama juga ya? Kita cek IHSG-nya. Nah, sebentar ya. Ini ada gangguan dulu nih dari internet. Saya ganti dulu internetnya. Sebentar. Ya. Ini agak lama ya, nanti saya coba bahas yang lain dulu. Ya tadi IHSG posisi di 1,26% untuk di sesi pertama, kemudian
closing di atas 6.100. Ini hal yang positif buat indeks kita ya. Lalu poin pentingnya ada di angka 6.118. Nah, ini di mana resisten terdekat untuk IHSG, di mana resisten ini sulit tertembus di beberapa waktu ke belakang. Jadi kalau hari ini atau di minggu ini bisa breakout dari level 6.118, nah peluang berikutnya bisa menuju ke 6.200 sampai 6.300. Jadi berdoa aja buat teman-teman semua agar indeks kita bisa breakout di minggu ini gitu. Karena minggu lalu gagal, hari ini harus bisa breakout di minggu ini gitu ya. Masih ada kesempatan satu hari lagi ya untuk besok hari indeksnya bisa rebound gitu. Nah, kemudian kalau untuk hari ini kita lihat beberapa hal yang menarik ya di sesi pertama. Kita coba cek saham-saham yang banyak dibeli atau banyak diakumulasi oleh investor asing. Nah, hari ini kita lihat foreign net buy-nya di hari ini banyak di saham-saham yang lagi trending ya, lagi naik. Yang pertama ada saham BABP. Nah, ini BABP banyak sekali asing yang melakukan pembelian atau dengan net buy sekitar 212 miliar, 212 miliar. Kemudian BBCA juga sama dengan net buy-nya sekitar 76 miliar. Kemudian BBRI, ada BBNI. Kalau untuk di call-nya, di saham-saham miningnya, ada saham Adro, ada ITMG, Indi, dan PTBA. Nah, ini yang cukup menarik sebetulnya di saham Adro ya. Secara teknikal ini masih sangat mendukung ya untuk bisa melanjutkan kenaikannya untuk saham Adro. Nah, kita coba lihat dulu apa namanya saham-saham yang dibeli oleh investor domestik. Nah, kalau tadi kan investor asing, sekarang investor domestik net buy-nya. Kita lihat hari ini mayoritas investor lokal atau domestik bergerak di saham-saham yang konstruksi ya. Seperti PTPP, di sini ada sebesar ada Wika, ada Adi, nah ada juga MTEK. Nah, MTEK juga ini banyak yang diakumulasi ya oleh investor domestik di siang hari ini atau di sesi pertama. Ya, ada PTPP sebesar 16 miliar. Kemudian MTEK ini juga cukup besar di 33 miliar EMTK ya. Ini banyak investor lokal mengakumulasi di sesi pertama. Ada juga SCMA. Jadi dua saham ini yang sepertinya menarik perhatian di para investor lokal di sesi pertama gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi acuan ya buat teman-teman semua kira-kira apa sih yang saat ini sedang diminati pasar dari investor asing ataupun investor domestik. Nah, investor domestik sendiri sekarang layak diperhatikan karena total transaksi secara keseluruhan sebetulnya sudah lebih banyak dari investor domestik atau investor lokal. Nah, jadi investor domestik kita perlu lihat juga gitu, banyak masuk di saham apa gitu. Nah, itu sangat berguna agar kita bisa lihat arah dari investasi ini ke sektor apa sih gitu. Karena sejauh ini yang menguasai pasar saat ini memang di investor lokal ya. Nah, tetapi kan kalau lokal ini terdiri dari banyak orang gitu ya. Artinya kadang sangat terpengaruh terhadap sentimen. Jadi kalau ada sentimen yang kurang bagus, nah biasanya pada panic sell gitu. Panic sell langsung dijual gitu ya pada saat itu. Nah, itu yang minusnya kalau kita beli saham yang banyak porsi dari investor lokalnya. Biasanya kan terdiri dari para retail yang kadang sensitif dengan berita. Ada berita sedikit aja yang negatif, biasanya langsung panic selling. Begitupun sebaliknya, kalau ada berita yang bagus ya terhadap saham tersebut, biasanya langsung panic buying gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, tetapi bisa jadi informasi, tambahan informasi bahwa di hari itu investor lokal ataupun investor asing bergerak di saham apa gitu. Nah, itu perlu terus dilihat gitu ya. Nah, oke. Kemudian di hari ini yang top gainer ya untuk di hari ini masih rata-rata sih kalau di blue chip-nya juga seperti di pertambangan ya, ada UNTR, ITMG, nah itu yang mendorong apa namanya indeks juga yang menahan pergerakan indeks. Nah, yang naiknya lumayan signifikan 5%, 6% gitu ya. Kemudian ada saham-saham yang secara persentasenya naik juga signifikan. Nah, itu banyak ada saham Yellow, kemudian ada Kios masih bertahan ya, auto reject lagi. Kemudian juga ada BCIC ya. Nah, ini saham-saham yang secara kapitalisasinya nggak begitu besar gitu. Nah, di siang hari ini kita coba akan tanya jawab
di seputar saham di sesi pertama ataupun nanti saham-saham yang lainnya ya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Lalu nanti kita lihat kira-kira ciri-ciri saham gorengan nih yang banyak ditanya nih. Saham gorengan itu apa sih ciri-cirinya gitu. Nah, mungkin kita coba akan lihat ya. Lihat beberapa hal yang sering terjadi gitu. Nah, ini perkiraan dari indeks harga saham gabungan ya. Jadi kalau kita lihat saat ini posisi IHSG berpotensi untuk breakout, tentu jangan sampai ketinggalan gitu. Karena sekalinya breakout atau rebound ya, IHSG itu kenaikannya sangat tinggi. Nah, tercatat di tahun lalu terendah IHSG itu di bulan Maret ya, 23 Maret 2020. Nah, titik terendah dari IHSG itu di 3.911, 3911. Nah, ini titik terendah dari IHSG. Lalu setelah itu ada rebound dan ada recovery yang cukup cepat ya sampai kenaikannya itu di tertinggi di bulan Januari, dari Maret ke Januari ya, dari 3.911 dan Januari 21 Januari 2021 ya, sorry ini 2021. Nah, kenaikan sebesar 6.000 di tertinggi sebesar 6.504 atau sudah naik sebesar 66,3%. Ini IHSG-nya saja. Nah, bisa dibayangkan mungkin teman-teman untuk sahamnya berapa ribu persen gitu. Yang tertinggi ya kenaikannya kayak kemarin tuh BRIS waktu itu kan tahun lalu ada Indofarma, ada Kimia Farma yang naiknya ribuan persen gitu. Nah, itu yang memang perlu dipahami oleh teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan momentum breakout-nya IHSG gitu. Dicek lagi saham-sahamnya mana yang terbaik, pilih dan kita harus akumulasi lagi. Apalagi kalau penurunannya sudah di atas 20%. Harus ada pembelian lagi di harga bawah. Kalau tidak, nah itu BEP-nya kan sangat ini ya, sangat lama gitu. Jadi kalau kalau rugi, kita rugi 20%. Harus 20% naik dulu baru BEP. Nah, kalau mau untung ya harus lebih dari 20% gitu. Nah, artinya teman-teman pasti menunggu itu sangat lama ya kalau kita hanya menunggu di harga pembelian. Terlebih kalau pembeliannya itu atau modal yang kita miliki itu udah turun sebesar 20% atau 30%. Jadi harus dilakukan pembelian di harga bawah ya atau average down. Nah, ini contoh IHSG kalau sudah berhasil breakout di level 6.112, tentu ini menjadi satu hal yang positif dan peluang berikutnya di 6.200 sampai dengan 6.300 ya. Nih, saya kasih. Nah, gitu ya. Jadi harus perhatikan terus untuk IHSG pada minggu ini. Oke, kita coba lihat dulu pertanyaan yang mungkin teman-teman akan ada tanyakan untuk hari ini. Yang pertama ada dari Ibu Christine ya, LPPF-nya kok nggak naik-naik ya Pak? Ya, LPPF hari ini ya kemarin sih sebenarnya udah ada kenaikan lumayan ya, kemudian nggak bertahan, sesi kedua turun lagi, dan tadi pagi sebetulnya udah ada kenaikan lagi, dan lagi-lagi nggak bertahan ya. Jadi artinya banyak juga investor yang lain itu yang masih melakukan penjualan gitu. Jadi sekalinya naik, nggak kuat untuk naik lagi gitu. Nah ini kita coba lihat dari indeksnya. Dari LPPF ya, dari chart-nya. Jadi yang punya saham LPPF tentu pasti banyak ya teman-teman dan berharap, aduh gimana nih IHSG 1%, tapi LPPF-nya masih belum ada kenaikan gitu. Nah, kita coba lihat ya. Semangat pejuang LPPF. Sama, pejuang LPPF ya. Harus semangat ya. Jadi terlihat. Ini kenapa hari ini agak susah sekali nih internetnya. Benar aman, bentar ya. Ya, oke. Nah ini LPVF yang sempat saya coba gambar ya beberapa waktu kemarin, ya kalau nggak salah di awal pekan. Nah jadi sebetulnya memang LPVF ini secara apa namanya teknikal, nah ini sebenarnya udah di bawah sedikit di bawah dari supportnya.
Support terakhir itu di angka 1.900, hari ini juga udah 840, udah di bawah ini, dan udah di bawah MA 60 juga. Jadi sebetulnya kalau buat teman-teman yang incerannya untuk, apa namanya, day trading ya, memanfaatkan momentum kenaikan, secara jangka pendek, ya silakan posisi saat ini kalau mau cut loss ya silakan ya, karena udah bergerak di bawah, support-nya. Nah, tapi coba lebih lebih meyakinkan itu ya coba di apa namanya, diperhatikan sampai nanti pas closing ya. Kalau bertahan sampai dengan closing di harga saat ini di bawah, support-nya, silakan untuk dikurangi dulu porsinya atau di cut loss dulu. Tapi kalau masih penasaran, karena, memang mengingat ya kalau saham itu akan ada satu atau 2 candle technical rebound, ya mungkin tunggu aja ketika nanti ada technical rebound, gitu untuk saham LPPF. Karena kalau dilihat dari historical, LPPF ini sebetulnya ada potensi, naik tinggi ya. Nah, kita lihat di tanggal 22 April, tanggal 22 April ini kenaikan sampai dengan auto reject ya, 25% sekalinya naik. Kemudian besoknya juga sama, langsung naik 25% tapi, tidak bertahan ya, langsung turun lagi. Kemudian pernah juga di sekitar, 5 Juli. Nah, di 5 Juli pun juga ini kenaikan sampai 20%. Nah, harapannya seperti itu. Jadi peluang kenaikan, LPPF sebetulnya masih ada dan secara historical pun juga pernah mengalami beberapa kali kenaikan-kenaikan yang signifikan gitu. Nah, itu yang bisa kita jadiin patokan dan masih bisa berharap gitu untuk saham LPPF. Dan pernah juga di 7 April itu naik 13% gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada technical rebound dan naiknya minimal misalkan 10% ya teman-teman tentu udah bisa, jualan gitu ya. Nah, artinya ini gimana kita bisa mempertahankan LPPF ini. Kalau yang sabar nunggu ada technical rebound ya silakan, tapi kalau misalkan mau dialokasikan di saham yang lain, silakan di-cut loss dulu karena posisi saat ini berada di bawah support-nya untuk LPPF. Support-nya sendiri kalau kita patokannya, moving average berapa hari ini, 60 hari. Nah, 60 hari ini di 1920. Nah, jadi sudah boleh lakukan penjualan kalau teman-teman ingin menjual. Tapi kalau penasaran, silakan ditunggu sampai ada satu candle technical rebound, ya silakan teman-teman bisa jualan, gitu. Kayaknya ini masih ada kesempatan ya, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut, penurunan. Nah, ya kita berharapnya itu bisa ada kenaikan ya. Jadi kalau yang ada cash mungkin boleh diakumulasi dulu gitu, biar nanti harga harga average-nya bisa lebih turun gitu. Ya terserah teman-teman gimana, trading plan-nya, kalau memang mau jualan dulu silakan di cut loss saat ini karena posisi udah berada di bawah support. Tapi kalau masih mau mempertahankan, ya paling tidak nanti pertahankan dan satu candle ada kenaikan bisa langsung jualan gitu. Untuk LPPF ada peluang juga untuk rebound-nya itu bisa besar gitu. Dan LPPF ini di tanggal, Agustus, tanggal kalau nggak salah sih tanggal 20-an ya, di Agustus ya, di bulan Agustus itu akan ada RUPS. Nah, ini juga bisa menarik kalau RUPS-nya nanti ada hal-hal yang bisa diinformasikan seperti aksi korporasi ya, entah itu right issue ataupun akuisisi dan lainnya. Nah, itu akan bisa juga mendorong harga sahamnya. Nah, kalau mau sabar-sabar ya silakan. RUPS nanti di bulan Agustus bisa, dilaksanakan ya, kalau nggak salah 7 Agustus gitu, atau minggu pertama atau minggu kedua, saya lupa lagi tadi baca beritanya. Nah, itu ya untuk LPPF, yang punya saham LPPF silakan diperhatikan terus. Kalau saya sih mungkin nunggu dulu ya, nunggu satu candle ada kenaikan bisa langsung jual. Oke, itu tadi LPPF-nya untuk Bu Christine dan Pak Faris ya, semangat pejuang LPPF. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Miko, mau nanya Pak, agak melenceng dari pembahasan kalau kita mau lihat CUMDET, ex-date dari suatu perusahaan, ada link web yang membuat data CUMDET, ex-date nggak. Oh iya, itu ada langsung di Kesei ya. Jadi langsung cek di Kesei karena semua jadwal, berkaitan dengan Kumdet, XDate, dan apapun saham yang akan melakukan aksi korporasi itu pasti dimuat di, website-nya Kesei. Bisa juga di website-nya, portal berita itu juga bisa. Cuman kalau yang komplit dan memang, resmi itu dari Kesei ya, dari Kesei, dan selain itu ada juga dari RTI Bisnis ya. Silakan di-download aja RTI Bisnis, di situ ada juga jadwal dari, pembagian dividen ataupun right issue, nah itu ada semua. Jadi silakan dicek aja.
ISSP prospeknya gimana ya Pak Kori? Untuk Pak David pertanyaan untuk saham ISSP. ISSP ini kan sama ya, satu produksinya itu sama seperti, KRAS. KRAS kemarin kan ada kenaikan karena ada berita yang positif ya, kenaikan labanya. Nah, ISSP ini gimana nih? Nah, kalau secara teknikal ini sebenarnya cukup menarik ya. Jadi silakan mungkin bisa diperhatikan juga. Kenapa menarik? Yang pertama, tren secara jangka panjang, secara keseluruhan sebenarnya masih uptrend. Masih uptrend ya, terlihat di sini polanya juga masih naik, masih bullish. Paling gampang bisa menggunakan moving average. Moving average 200 hari ini sebagai patokan paling dasar atau toleransi paling terakhir ya untuk pergerakan saham. Nah, berikutnya bisa menggunakan MA60. Nah, untuk saham ISSP sendiri, nah hari ini ya, ini tepat, posisinya itu MA Golden Cross, MA5 memotong MA20 dari bawah ke atas. Nah, ini disebutnya Golden Cross. Golden Cross ini sinyal positif kalau gunakan, indikator moving average. Karena ketika Golden Cross, ada satu saham yang Golden Cross, nah biasanya akan melanjutkan kenaikannya gitu, dan kenaikan, yang muncul dari signal Golden Cross ini biasanya awet gitu, nggak cuma 1 hari, jadi bisa beberapa hari ke depan. Nah, untuk ISSP posisi saat ini sudah Golden Cross, harga saham juga di atas MA60 ya. Kemudian RSI juga masih 56%, jadi masih cukup rendah, ada peluang naik sampai 90%-an. Nah, target terdekat untuk saham ISSP ada di sekitar, resisten terdekat di sekitar 277, 277, 278. Nah, ini sebagai resisten terdekat. Yang keduanya, resisten selanjutnya di sekitar 304 ya. Nah, ini untuk peta perjalanan ISSP secara teknikal. Peluangnya masih ada, MA Golden Cross, kemudian target terdekat di 277 sampai dengan 304. Itu untuk ISSP secara teknikalnya ya. Oke, yang pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Ibu Pak David, Ibu Geli ya. Ada JAS sama TGRA apakah berpotensi ke MA50? JAST ya. Ada Pak Rian Wijaya, Sen, BABP, Foreign, akun besar tapi closing satu agak kempes, sesi 2 kira-kira gimana tadi? Nah, untuk JAST ya, kalau ya ini bisa dilihat ya buat teman-teman semua, pola chartnya seperti ini. Ini tentu kurang begitu menarik gitu ya dari sisi chartnya. Lalu beberapa waktu lalu juga ini sempat sadis juga penurunannya. Jadi setelah suspend dia langsung ARB terus, nggak dikasih kesempatan untuk jualan sama sekali ya. Dan kita juga cek historikalnya seperti apa chartnya. Nah, ini penting ya. Kita penting melihat kebiasaan pergerakan saham tersebut. Jadi di masa lalu itu dia ada histori gimana. Nah, ini antisipasi agar tidak terulang lagi gitu. Karena biasanya bisa terulang gitu. Oh, dulu tuh pernah nih ARB berkali-kali gitu dalam 1 minggu. Nah, itu juga bisa kemungkinan bisa terjadi juga saat ini. Nah, untuk JAST sendiri apakah ada kemungkinan saat ini dari signal indikator sih belum menunjukkan adanya signal pembelian ya untuk JAST ini masih cenderung sideways dan polanya juga masih downtrend, masih dari sekitar awal tahun ini ya di sekitar Januari trennya masih turun, jadi masih cukup berat ya kalau misalkan dia bisa berubah trennya. Nah, pertanyaannya tadi apakah bisa ke MA50? Kalau MA60 ya ini MA60 di sekitaran ini ya, sama aja nih. Ini MA60. Ya ini masih ada peluang karena target terdekatnya pun juga di sekitar 140 gitu. Jadi masih ada peluang mencapai target secara jangka pendek di MA50. Tapi kalau untuk di hold ini tidak direkomendasikan karena tadi beberapa pertimbangan. Pertama dari trennya masih turun, kemudian polanya juga masih sideways ya untuk jangka pendeknya, dan belum ada signal pembelian maupun berita terkait dengan JAST ini. Oke, lanjut pertanyaannya tadi berikutnya ada apa ya tadi? Oh iya, tadi download RTI ya, RTI Business itu di Android juga bisa atau di websitenya juga ada.
Kemudian tadi saham Sen ya. Sen juga ada yang nanya tadi pagi ya. Ini cukup menarik juga nih secara teknikalnya. Jadi tadi saya juga memperhatikan sedikit ya untuk Sen. Bentar, ini agak lama nih. Ada Sen, Mercury, ada BGTG, ada isu apa? Apa ya Mas? BGTG, Sochi, Sochi. Sudah bentar sambil nunggu. Ya, untuk Sen ya. Nah, ini terlihat tadi ada yang nanya juga untuk yang Sen. Nah, ya, untuk Sen kalau kita lihat secara teknikal ya, tren jangka panjang masih bullish, masih strong bullish. Dan bullish-nya itu terjadi udah cukup lama dari tahun lalu ya, dari sekitar bulan Mei, Maret, Mei itu udah mulai ada tren kenaikan. Sampai di hari ini masih trennya masih naik, masih terjaga dan masih rapih di atas moving average 60 hari. Jadi untuk saat ini boleh diperhatikan untuk saham Sen ya. Mau masuk di sesi kedua juga mungkin masih boleh ya untuk saham Sen. Nah, yang pertama targetnya sekitar harga 300 dan yang keduanya boleh kita masukkan target di sekitar 324 ya. Nah, ini itu bisa juga pakai di shadow-nya 3 atau di sini bisa boleh juga. Nah, paling tiga di 320 ya. 320 sebagai target terdekat. Jadi yang pertama 300, next berikutnya di 320. Polanya masih bagus, trennya juga masih strong bullish, dan masih terjaga di level moving average 5 harinya. Jadi untuk harian pun juga masih boleh ya. Mau harian atau mau untuk swing trade, ini masih boleh untuk Sen ya. Untuk tadi pertanyaan dari Pak Rian Wijaya, dan tadi juga saya coba lirik-lirik dan lumayan bagus gitu ya untuk Sen. Nah, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Tadi yang belum kebaca. Bentar, saya sambil lihat ini. Ya, untuk saham BGTG tadi sebenarnya informasi dari kita dari awal pekan yang kemarin saya ada coba nge-share juga untuk saham BGTG ya. Karena polanya pun juga masih cukup bagus untuk saat ini dan hari ini sih bentar tadi resistennya udah mulai tercapai ya. Nah, ini gambar yang beberapa waktu lalu. Jadi saya targetkan coba yang pertama itu di sampai 170 sampai 190 untuk targetnya. Dan sudah berhasil breakout dan sekarang posisinya di 208. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya saham BGTG, nah ini sebenarnya udah area-area di mana kita boleh jualan. Udah boleh jualan karena sudah tercapai dari resistennya. Nah, tapi kalau misalkan mau melanjutkan kenaikannya, masih di hold dulu deh. Ya paling berikutnya kalau berhasil breakout di hari ini, berikutnya ke level 220 sampai dengan 240. Nah, itu target untuk berikutnya di saham BGTG. Nah, ini sih kaitannya saham-saham bank kecil gini ya, kaitannya sama apa namanya? Bank digital masih tetap gitu, saham-saham kecil itu masih nggak jauh-jauh isunya itu dari bank digital. Jadi ya teman-teman terus bisa manfaatkan isu ini gitu selagi masih bisa apa namanya? Ada pergerakan. Nah, untuk saat ini BGTG target di 208 udah tercapai. Silakan kalau mau untuk menjual terlebih dahulu, TP dulu silakan karena udah mencapai resistennya. Nah, sebagian lagi misalkan kalau masih penasaran ya nanti pertahankan sampai ke level sekitar 220 sampai 240 untuk saham BGTG. Jadi boleh untuk dicek ya untuk saham BGTG. Kalau yang udah beli beberapa hari yang lalu ya mungkin boleh untuk taking profit dulu ya. Nah, kita lihat kalau eh, di Stockbit, ini kan Stockbit ya. Kalau Stockbit Pro itu bisa dilihat bandar detektornya. Nah, bandar detektor ini bisa terlihat statusnya akumulasi, distribusi atau apa nih. Nah, kalau untuk BGTG sendiri dari bandar detektornya ini terlihat informasinya itu big distribusi. Artinya ini udah posisi-posisi di mana orang-orang itu udah jualan ya, udah mulai jualan. Jadi harus hati-hati yang semua punya saham BGTG
saat ini statusnya itu udah big distribusi ya. Nah, ini terlihat di sini, jadi harus hati-hati. Beda kalau misalkan seperti saham Adro. Ini Adro saya coba rekomen juga tadi sesi satu ke Nah, saham Adro statusnya masih normal akumulasi dan big akumulasi gitu. Jadi masih besar akumulasinya gitu di saham ini. Nah, ini yang bisa dipertahankan kalau misalkan ada satu saham yang udah naik tapi ternyata statusnya itu masih akumulasi. Nah, itu masih boleh dipertahankan. Apalagi yang pembeliannya itu broker-broker yang terkenal ya, broker-broker asing misalkan. Nah, itu menarik nih, seperti hari ini nih di saham Adro ada BK, ada AK. Nah, ini saham broker-broker yang apa namanya, yang bagus gitu ya. Nah, saat ini posisi dari Adro tadi saya udah ada rekomendasi ya, cuman nggak tahu di grup atau bukan ya tadi. Nah, rekomendasi pertama resistennya udah tercapai 13.20, pas banget resisten 1 ya. Dan berikutnya nanti menuju ke resisten 1.400. Tapi kan untuk ke arah ini kan cukup banyak, cukup lama gitu ya pasti. Jadi paling berikutnya itu di sekitar 13.50 gitu ya, 13.50, 13.60. Nah, itu untuk target berikutnya di saham Adro. Statusnya masih big akum, kemudian juga baru hari pertama dia kenaikan yang besar ya. Jadi masih berpeluang melanjutkan kenaikannya paling tidak sampai 13.60 terdekat. Tapi kalau secara teknikal menuju ke resisten 1.400. Jadi yang punya saham Adro apa namanya, silakan di TP untuk resisten 1 dan sisakan untuk TP berikutnya di sekitar 1.400. Yang belum punya sahamnya boleh juga mau ambil di sesi kedua karena statusnya juga masih big akum, jadi masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau tadi BGTG, nah ini saatnya untuk jualan ya. Secara teknikal sudah capai target dan dari bandar detektornya juga atau dari broker summary-nya sudah terlihat big distribusi gitu ya. Nah, itu untuk saham BGTG. Oke, lanjut kita pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya. Dan sama-sama ini kalau saya jawab pertanyaannya biar sekalian ini ya, sekalian edukasi. Jadi pasti agak panjang gitu untuk menjelaskan satu sahamnya. Oke, kemudian Soci apa sudah akan balik arah tren jadi naik, Pak? Oke, dari Pak Doni kita lihat saham Soci ya. Untuk saat ini kita lihat saham Soci. Waduh, banyak nih. Bentar. Bentar ya, banyak menarik nih saham-sahamnya. Yang ditanyakan saham-saham bagus semua. Berarti saya sih ada cukup senang gitu ya kalau teman-teman semua udah bisa ngikutin dari sisi pemilihan sahamnya gitu. Karena biasa terlihat nih kalau misalkan pertanyaan itu di saham-saham yang lagi memang isunya lagi hangat, berarti tandanya investor tersebut mengikuti pergerakan market. Gitu. Jadi kalau misalkan contohnya analoginya gini, kalau lagi musim duren ya, musim duren gitu. Nah, ngomonginnya duren gitu. Bukan ngomongin semangka misalnya, contohnya gitu. Nah, artinya kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan di saham-saham yang memang saat ini lagi sentimennya lagi bagus gitu ya, berarti investor tersebut memperhatikan gitu. Dan beberapa waktu ini entah itu di live IG ataupun di Zoom, teman-teman semua pertanyaannya itu udah mengarah gitu ya. Jadi udah sesuai dengan apa yang memang diminati saat ini oleh market gitu. Jadi pertahankan terus seperti itu, harus banyak informasi dan harus banyak baca berita agar kita nggak ketinggalan apa yang memang bisa dimanfaatkan. Untuk saat ini di saham Soci, tadi ada pertanyaan Pak Doni, saham Soci seperti apa? Nah, pola kalau kita bicara tentang tren, apakah sudah mulai berubah? Ada potensi berubah arah tren ya dari tren turun ke naik, tapi masih belum bisa dikatakan berubah ya karena masih perlu konfirmasi. Perubahan arah tren itu paling tidak bisa bergerak di atas MA200. MA200, nah itu udah mulai tanda-tanda yang bagus ya. Nah, setelah itu baru harga sahamnya itu bisa terlihat dari indikator MA-nya itu golden cross. Udah mulai golden cross, nah itu dari tanda tanya perubahan arah tren. Untuk saat ini Soci masih belum, masih di bawah MA200, kemudian juga moving average-nya pun juga masih belum golden cross.
Tapi di sini, statusnya masih normal akumulasi, jadi akumulasinya masih belum besar ya, masih biasa aja gitu, intinya seperti itu. Dan posisi yang, untuk harian sebetulnya Sochi masih ada peluang. RSI udah mulai, balik arah 42%. Kemudian candle juga masih bagus ya untuk Sochi, paling tidak target terdekatnya di sekitar 196. Ini di MA200 itu sebagai target terdekat. Nah, yang cukup menarik itu yang seperti apa gitu, yang memang harus dicari. Teman-teman harus nyari seperti saham BNGA saat ini ya. Nah, kita lihat secara teknikalnya. Nah, BNGA meskipun di sininya masih distribusi ya, tapi kita lihat, secara polanya, pola teknikalnya, ini sangat berpotensi berubah tren. Jadi kalau dilihat tren penurunan itu terjadi di sekitar Maret 2021 ya, di Maret kemarin udah mulai turun. Nah, posisi hari ini udah coba keluar dari tren penurunan. Tren penurunannya ini bisa kita lihat ya, posisi candle saat ini udah bergerak di atas moving average-nya semua, MA5, MA20, MA60, MA200, udah bergerak di atas itu. Potensi saat ini posisinya golden cross. Nah, ini sangat baik ya, posisinya posisi, golden cross, kemudian udah di atas moving average-nya. Peluang berikutnya untuk saham bank BNGA, ya, Bank CIMB Niaga. Nah, ini biasanya ya paling tidak ke 1050 sampai 1100. Ini bisa digunakan sebagai list saham untuk kukusan atau saham, swing trade ya untuk saham BNGA. Jadi silakan teman-teman dipilih yang baru jualan, saham BGTG misalkan, baru jualan saham yang sudah naik kemarin, nah coba alihkan ke BNGA. Posisinya udah, mendukung ya, berubah tren. Kalau sudah berubah tren, biasanya kenaikannya itu awet gitu. Ya itu, kemudian pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Doni Soci, Pak Miko, HMSP nggak balik ke 1.300 ya? Pak Miko, Pak Wika dan Waskita masih boleh beli nggak yang sekarang? Oh, saya coba bahas dulu yang konstruksi ya. Nah, kok konstruksi apa namanya? Kenapa gitu? Kemarin saya minggu lalu kalau nggak salah itu ngerilis saham-saham yang memang penurunannya udah sangat dalam gitu. Saham yang ada di LQ45 tapi penurunannya udah sangat dalam. Nah, kalau dilihat kayak misalkan Wika ya, kita contoh Wika. Wika itu secara year to date-nya atau dari Januari sampai dengan hari ini, Wika itu udah turun sekitar 44%, ya, 44%. Nah, jadi udah sangat tinggi, diskonnya itu udah 44%. Kemudian dalam 1 tahun pun dalam 6 bulan terakhir, penurunan saham Wika itu udah sekitar 60%, 50%. Jadi udah setengahnya gitu ya, udah 50% penurunan. Nah, artinya kalau dia memang kualitas perusahaannya bagus ya, termasuk ke dalam LQ45 atau IDX 30, nah ini tentu kan menjadi satu peluang ya buat teman-teman mengakumulasi sahamnya gitu. Jadi belinya ketika saat murah. Nah, di 2 hari ini memang ada kenaikan di saham-saham konstruksi. Nah, ini berkaitan dengan berita berkait dengan restrukturisasi hutang ya, beberapa bank karena memang permasalahannya itu dikonstruksi di masalah hutang, kemudian juga masalah apa namanya cash flow ya, cash flow-nya negatif. Nah, artinya ketika ada pelonggaran seperti itu, ya tentu akan sedikit menambah nafas baru buat perusahaan konstruksi. Nah, apakah bisa dipertahankan untuk saat ini? Waskita kalau secara polanya masih downtrend dan masih berusaha ya keluar dari tren penurunannya. Nah, tapi masih belum bisa dikatakan berubah tren selagi masih di bawah 1.130. Nah, 1.130 ini adalah MA200. MA yang kita jadikan patokan untuk tren satu sahamnya. Jadi harus berhasil dulu di level 1.130, nah baru itu lebih cerah ya ke depannya. Tapi untuk saat ini masih tergolong kenaikannya itu tergolong technical rebound aja ya untuk saham Waskita, Wika ataupun konstruksi yang lainnya. Terdekat paling tidak saat ini bisa di level 1.130 ya, MA200 untuk Waskita. Untuk Wika kita lihat polanya seperti apa. Hampir sama sebetulnya untuk saham Wika, Waskita ataupun Adikarya. Nah, Wika sama juga
pola penurunan ya, masih downtrend, kemudian target terdekatnya untuk Wika paling tidak ke level 1210. Ini di MA60. Nah, jadi peluang naiknya itu nggak besar lagi ya, nggak terlalu banyak lagi, dan pola secara keseluruhan masih downtrend. Jadi harus hati-hati, harus kita lebih pantau lagi untuk jangka pendeknya. Ya, itu mungkin untuk Pak Miko tadi, Pak Miko, sorry, Pak siapa tadi? Pak Ting. Ting. Ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ada dari, saya pilih dulu ya, yang MTDL nih. Coba cek dari Bu Christine, MTDL. MTDL ada rekomendasi saya kalau nggak salah di minggu lalu ya, dan sempat gagal polanya, tapi 2 hari lagi dia langsung naik gitu. Nah, jadi ya seperti itulah gitu. Kadang kita kan hanya bisa menganalisa ya berdasarkan teori-teori yang ada. Tapi pada prakteknya ternyata nggak sesuai, ya kita juga harus mempunyai planning ketidaksesuaian tersebut gitu. Nggak sesuai ya harus punya planning untuk cut loss, atau misalkan planning berikutnya seperti misalkan, oh saya harus average di harga sekian lagi gitu. Nah, itu yang harus selalu kita sediakan. Bagaimana kita mempunyai trading plan, bagaimana kita mempunyai rencana apa yang akan kita lakukan ketika dia naik ataupun turun. Nah, MTDL ini minggu lalu saya ada rekom itu berpotensi terbentuk satu pola. Polanya itu adalah pola mat hold gitu. Nah, mat hold ini pergerakan 4 saham, 4 candle yang potensinya itu cukup besar. Jadi biasanya kalau saya nemuin pola tersebut itu ya sering berhasilnya dibanding gagal gitu. Nah, tapi kemarin MTDL itu agak gagal ya. Jadi pas minggu lalu, nah mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ya. Jadi saya polanya itu seperti ini. Nah, contoh ya, saya balik. Nah, ini pola pembentukan dari bullish smart hold. Terdiri dari 5 pola. Jadi satu candle yang besar, diikuti candle-candle bearish atau candle merah yang nggak terlalu besar ya, yang kecil ya, masih di area candle besarnya. Jadi satu long candle nih. Jadi yang candle pertama itu gede candlenya gitu ya. Nah, candle yang kelima itu harusnya itu long candle lagi. Harusnya long candle lagi untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi ternyata pas hari kelima malah turun gitu. Nah, berarti kan gagal ya pola ini. Turun, kemudian besoknya turun lagi, tapi nggak terlalu signifikan, baru hari berikutnya ada kenaikan lagi, dan kenaikan lagi gitu. Nah, ternyata kan malah gagal ya, polanya gagal tapi masih bisa naik. Nah, untuk saat ini di saham MTDL, ini polanya seperti apa? Ini saya sih melihat bahwa secara teknikal masih boleh dipertahankan. Jadi kalau Bu Christine tadi udah punya MTDL, ya silakan coba dilihat lagi ya modalnya di berapa. Kalau memang modalnya di bawah ketika pas waktu itu direkomin, ya mungkin udah bisa jualan gitu ya untuk saat ini. Nah, tapi secara polanya masih uptrend, masih boleh dipertahankan paling tidak ke level tadi ya 2.500 sudah tercapai, 2.500 sudah tercapai, berikutnya nanti menuju ke 2.600. Nah, paling tidak 2.500 bisa jadikan level untuk penjualan terlebih dahulu. Minimal 50% kita jualan dulu gitu. Itu ya untuk saham MTDL. Lanjut pertanyaan berikutnya, tadi saya coba pilih yang menarik, DMMX, Pak David DMMX. Nih, DMMX saham sakti juga. Kenaikan luar biasa ya, dari awal tahun sampai hari ini udah sekitar 1.000%-an kenaikan ya secara year to date-nya. Nah, pokoknya sih kalau kita lihat ya dari berita dan beberapa saham yang naik di akhir-akhir ini atau di tahun ini, nah itu berkaitan semua yang berkaitan dengan digital gitu. Jadi teman-teman harus lebih sensitif lagi dengan saham-saham yang oh ini sahamnya digital nih gitu. Nah, itu harus coba diperhatiin lagi gitu karena isunya masih di situ, sentimen yang kuatnya itu di situ. Mungkin tahun lalu sentimen kuatnya itu ada di SWF, ya kan. Kemudian ada juga di vaksin. Nah, itu saham-saham yang memang sentimennya kuat. Jadi saham itu bisa terdorong gitu ya dengan isu tersebut. Nah, hari ini atau di beberapa bulan ini yang isu paling kencang itu adalah bank digital atau yang berkaitan dengan digital secara keseluruhan.
serta yang kaitannya dengan logistik ya. DMMX ini kan ada kaitannya dengan kalau nggak salah bukan kalau ASA itu antar aja, kalau ini kan aduh lupa ya nama ekspedisinya apa nih, lupa. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Kalau ASA itu antar aja gitu. Nah, ini yang mendorong kenaikan sahamnya gitu. Dari semenjak awal tahun itu udah naiknya luar biasa ya, tinggi. Nah, saat ini gimana nih kalau untuk DMMX? Jadi kalau punya saham yang polanya seperti ini atau trend following ya, dia mengikuti tren. Nah, kita gunakan aja moving average. Moving average MA5 ya. MA5 ini sebagai batasan di mana kita menentukan untuk jualan. Nah, ketika harga sahamnya sudah bergerak di bawah MA5, bergerak di bawah MA5 sebesar 3% gitu. Jadi jangan baru cuman dikit doang, udah jual, enggak gitu. Kita lihat dulu aja. Bergerak di bawah MA5 sebesar 3% ya, di bawah 3 MA5 itu 3%. Nah, kita coba lakukan untuk penjualan. Selagi masih di atas itu boleh dipertahankan. Target berikutnya secara psikologis level 2.800 sampai 3.000 ya, target terdekatnya untuk DMMX ini. Jadi masih boleh coba diperhatikan, dipertahankan aja yang punya sahamnya, dan nanti harus dipantau ketika sudah breakdown dari MA5. MA5 saat ini di angka 2.500. Nah, itu DMMX. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pak Rian Wijaya, thank you. Sama-sama, Pak. Bu Eka, beli, nanya untuk saham BBNI. BBNI dan Bank Mandiri, Bank BRI ya. Dua saham yang sentimennya akhir-akhir ini cukup banyak beritanya. Kemudian juga BNI hari ini kan ada berita mulai buyback ya, mulai buyback di hari ini. Nah, ini sesuai dengan yang kita kemarin gambar ya untuk saham BBNI. Yang pertama udah tercapai resisten di angka 5.000 dan hari ini sudah di atas itu dan closing di sekitar 5.175. 5.175 dan pas banget di MA60 ya. Ini MA60. Jadi kalau buat jangka pendek boleh untuk jualan saat ini. Tapi kalau misalkan mau swing trade, ini cukup menarik juga nih kalau dipertahankan sampai nanti mungkin proses reg issue ya. Nah, bisa coba dijual di MA200 di angka 5635 ya atau 5.600 itu sebagai psikologisnya. Boleh dipertahankan sampai ke level 5.600 untuk saham Bank BNI. Yang mau beli sahamnya pun juga boleh. Dan pastikan nanti bertahan di MA60 ya untuk saat ini. Jadi isunya masih bagus, masih hangat. Dan nanti kan ada proses untuk reg issue juga gitu. Ya, lanjut. Coba cari yang menarik dulu ya. Nah, ini jangan lupa diisi ya kuesionernya karena buat apa namanya teman-teman juga melihat. Mas Korea ada tren untuk cara penggunaan aplikasi mouse di desktop nggak atau fiturnya? Ya, nanti ada dari Mas Bima ya. Kalau untuk itu sih bisa apa namanya diadakan khusus dan coba teman-teman bisa lihat juga di YouTube Warkop Saham karena udah banyak juga kita upload video-video yang memang edukasi ya. Setiap edukasi kita upload di YouTube. Nah, lanjut tadi ada beberapa hal yang coba saya akan share dulu ya, beberapa poin yang banyak ditanyakan buat beberapa teman-teman investor. Sebentar. Gimana ya? Nah, ya. Ya, jadi silakan teman-teman yang punya Instagram atau yang punya YouTube, silakan untuk di-follow ya Warkop Saham karena di itu juga banyak informasi. Nah, ini beberapa poin nih. Sebenarnya bisa bisa beda-beda ya, tapi ini saya coba rangkum ya. Jadi ada beberapa jenis kapitalisasi ya, jenis saham. Ada first liner atau biasa disebut dengan blue chip. Nah, ini dari kapitalisasinya itu di atas 10 triliun. Nah, teman-teman bisa melihat saham-saham ini ada di indeks LQ45 ataupun di indeks IDX 30. Nah, ini secara jenisnya ya. Jadi saham-saham yang kelas atas lah gitu ya, kelas pertama gitu. Nah, ini saham blue chip bisa dilihat di LQ45 ataupun IDX 30. Lalu kemudian ada kedua ada second liner. Nah, ini rata-rata kapitalisasinya itu di 500 miliar sampai dengan 10 triliun.
Nah, teman-teman kalau misalkan pusing lihat saham-sahamnya di mana, nah cari aja di Kompas 100. Nah, biasanya di Kompas 100 ini adalah 100 saham yang dipilih oleh harian Kompas ya, yang tentunya berdasarkan kriteria mereka yang terbaik dari seluruh saham yang ada. Nah, ini biasa disebut dengan second liner-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman kayaknya saham-saham blue chip ini agak cukup berat itu, harganya juga mahal terus turun terus. Coba deh beralih ke yang second liner-nya. Nah, carilah yang Kompas 100 gitu. Nah, itu patokannya, patokan indeksnya. Kemudian ada lagi third liner yang ketiga, ini yang biasa dikatakan oleh saham gorengan. Gorengan ini sebenarnya apa ya, jadi sebutan-sebutan ini ya, sebutan-sebutan di trader gitu, saham gorengan. Tapi kalau secara secara teorinya itu adalah namanya itu penny stock gitu ya. Mungkin teman-teman bisa coba cari itu penny stock. Nah, ini kapitalisasinya itu di bawah 500 miliar gitu. Nah, kalau kapitalisasi di sini bisa dianggap gorengan karena bisa dengan mudah digerakkan oleh beberapa investor gitu. Nah, takutnya nanti ketika kita mengikuti saham tersebut, nggak mantau, tiba-tiba dibanting, nah itu akan sangat mudah gitu ya. Naiknya mudah, turunnya pun juga mudah. Jadi harus hati-hati dengan saham yang tipe untuk third liner ini ya, atau saham gorengan. Nah, ada beberapa hal yang penyebab gagal trading saham, itu saya berdasarkan ini ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga pertanyaan-pertanyaan dari investor. Nah, yang pertama itu yang paling utama, dia tidak mempunyai trading plan yang baik. Artinya, setiap kali membeli saham, jual beli sahamnya itu nggak menggunakan rencana. Ya udah beli-beli aja gitu. Nanti naik nggak tahu jual di berapa, turun pun juga nggak tahu jual di berapa. Nah, itu yang menyebabkan kebanyakan investor itu gagal ya, atau banyak loss-nya gitu. Karena tidak mempunyai trading plan yang baik, bingung gitu harus ngapain nih ketika naik, ketika turun. Nah, makanya perlu adanya perencanaan di awal. Kemudian tidak bisa mengatur risiko dan alokasi uang. Ini juga banyak terjadi. Jadi ketika membeli saham, pas saham di pucuk kita beli gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi nggak bisa ngatur nih resikonya. Kemudian udah turun 5%, 10%, terus dipertahankan sampai nanti turunnya itu 50% ya floating loss-nya. Nah, tidak bisa ngatur tuh dari sisi resikonya. Kemudian alokasi uangnya pun juga sama. Banyak investor itu mengalokasikan uang di saham-saham yang kapitalisasinya kecil atau tadi yang trendliner. Nah, itu banyak sekali. Bahkan waktu itu saya pernah menemukan pas di beberapa tahun lalu ya, kalau nggak salah 2017, ada investor yang membeli saham gorengan waktu itu B7 ya, untuk Bakri, eee, apa namanya, cash, 100% cash plus limit ya, plus hutang. Itu membeli saham B7 gitu. Nah, tentu ini bukan hal yang baik dan jangan sekali-kali diikuti. Alokasi uang ini sangat penting. Kita jangan membeli di saham yang kapitalisasinya kecil dengan porsi yang besar. Karena nanti ketika gagal, ya mayoritas uang kita bisa hilang gitu. Jadi untuk saham-saham yang terlender, alokasikan uang itu hanya 20-30% saja dari total portofolio kita gitu. Jadi harus diatur juga pengalokasian uang. Jadi jangan sembarang membeli saham gorengan full limit gitu, max buy gitu lah, jangan seperti itu. Membeli saham karena rumors atau kata orang, ini juga banyak ya. Karena pertanyaan pertama, "Mas, boleh beli saham ini nggak? Katanya bakalan ke sini, katanya bakalan segini." Nah, kata orang ini yang memang jadi blunder gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu mempercayai kata orang kalau tanpa ada analisisnya gitu. Semua orang bisa bicara harga saham akan ke sekian, tapi kan pertanggungjawabannya mereka nggak bakal bisa tanggung jawab ya. Ketika kita rugi, kita juga nggak bisa nuntut ke mereka gitu. Karena kan sifatnya ini adalah disclaimer. Makanya kita sendiri yang harus hati-hati, jangan terlalu terpengaruh dengan kata orang atau katanya, ya. Karena itu belum tentu bisa terjadi. Ada kemungkinan terjadi ya ada, tapi ya kita jangan sampai apa namanya terlalu 100% percaya dengan katanya gitu ya, atau kata orang. Membeli saham gorengan ya, sebenarnya bukannya nggak boleh ya membeli saham gorengan. Itu boleh-boleh saja gitu ya buat teman-teman yang sudah terbiasa. Nah, kalau misalkan nggak ada waktunya, kemudian belum terbiasa membeli saham gorengan, jangan sekali-kali gitu. Jangan sekali-kali membeli saham tersebut. Karena pergerakannya sangat cepat, nanti kalau misalnya nggak sambil mantau, ya bisa tiba-tiba turun. Yang tadinya bisa naik di 10%, tapi beberapa saat kemudian bisa langsung turun gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bukan tidak boleh, tapi benar-benar harus disesuaikan dengan kebiasaan kita. Kalau sudah biasa dengan cut loss, nggak masalah gitu.
Tidak membatasi kerugian, overtrade iya, jadi tidak membatasi kerugian ini maksudnya, setiap turun ya udah dibiarin gitu. Turun 2%, 3%, 4%, 5% terus saja sampai nanti 20%, 30%. Nah, tidak dibatasin kerugiannya. Justru yang paling banyak itu adalah investor membatasi keuntungan gitu. Kalau pas untung cepat gitu, pengen naik, pengen jualan, 2% juga udah jual, misalnya 3% jual. Tapi giliran rugi, biasanya didiemin, sampai 10% pun juga masih tenang-tenang aja gitu. Nah itu yang justru, tidak boleh, harusnya mau naik ataupun turun, kita harus selalu, membatasi ya kerugian itu gitu. Overtrade. Nah, overtrade ini yang paling sering, jadi sekalinya dia udah untung, beli lagi, untung, beli lagi, untung. Biasanya gini polanya, beli trading beli saham nih, beli saham dikit-dikit, untung terus. Sekaligus yang banyak, itu langsung rugi. Jadi keuntungan yang dikit-dikit itu tergerus dengan kerugian yang sekali besar itu. Harus dijaga juga, jangan sampai overtrade, artinya kita jangan sampai, terlalu bernafsu gitu ya, trading gitu, tanpa memperhatikan analisisnya. Tentu balik lagi harus ada analisa gitu, jangan sampai overtrade. Nah ini beberapa hal yang, baik ya. Kemudian menggunakan trading limit, menggunakan dana darurat. Nah, trading limit sebetulnya ini nggak masalah ya buat teman-teman yang suka menggunakan trading limit, tapi harus hati-hati dan harus bijaksana. Ya, jangan sampai nanti, kita terlalu beresiko di saham gorengan dengan menggunakan limit, lalu tidak membatasi kerugian. Itu sangat tidak boleh ya, karena nanti kalau menggunakan trading limit itu kan T+4 itu harus di-force sell atau dijual paksa oleh sekuritas. Nah, kalau posisi sahamnya lagi turun ya, kemudian harus dijual paksa, kemudian dana yang kita alokasikan pun juga lebih besar dari dana yang kita miliki, nah tentu akan merugikan kita, apalagi nanti ditambah adanya bunga gitu ya, bunga limit. Nah, itu yang harus dijaga, jangan sampai, harus bijaksana lah gitu, boleh gunakan tapi harus bijaksana. Jadi kalau misalnya sehari nggak gagal, nggak naik gitu ya, kita harus benar-benar bisa membatasi gitu. Jadi harus diperhatikan jangan sampai trading limit ini malah menjadi bumerang ya, bukan menjadi keuntungan buat kita gitu. Pada dasarnya kan trading limit ini menguntungkan buat investor. Tapi kalau kita belinya secara brutal ya, tanpa diatur, ya tentu itu bisa menjadi blunder buat kita sendiri atau hal-hal yang memang merugikan buat kita. Menggunakan dana darurat, nah itu pernah juga saya ketemu ada investor yang beli saham untuk, pernikahan gitu. Jadi nikahnya itu tahun depan, terus dibeliin dulu di saham. Nah, itu juga harus hati-hati karena pernah ada kejadian seperti itu, sahamnya turun, akhirnya nggak jadi nikah gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena secara psikologis pun juga nggak bakalan tenang gitu ya, "Oh, ini dananya dana darurat, harus dipakai buat, bulan depan." Itu sangat tidak baik. Usahakan saham itu menggunakan dana yang, dingin atau dana dana idle ya, idle money yang sebenarnya, ketika kita rugi pun juga tidak masalah ya. Nah, itu agar tidak mengganggu secara psikologis. Nah, ini yang terakhir ya, hindari saham-saham gorengan. Hindari kalau ini dengan catatan ya, hindari kalau memang tidak terbiasa, gitu. Hindari kalau tidak terbiasa, apalagi investor pemula. Kalau pemula jangan coba yang macam-macam dulu ya, coba yang aman-aman dulu, yang kalaupun turun juga nanti tuh nggak terlalu langsung banyak gitu ya. Nah, hindari saham gorengan atau lapis 3 atau penny stock. Ciri-cirinya itu kapitalisasi pasar rendah ya, di bawah 1 triliun. Jadi kalau kapitalisasi 1 triliun, nah harus hati-hati nih, harus hati-hati dan harus dipantau terus. Jangan sampai kita diemin gitu, beli langsung diemin. Tidak liquid, volume transaksi harian fluktuasi. Nah, jadi sahamnya itu tiba-tiba ya ada volume tiba-tiba naik tinggi, padahal sebelum-sebelumnya nggak ada volume ya, terus, transaksinya tuh, kadang besar, kadang kecil. Nah, itu harus hati-hati tuh. Jadi dia nggak stabil, fluktuasinya itu sangat tinggi ya. Kemudian, berikutnya adalah harganya relatif murah. Dia memang biasanya tuh di antara 50 perak sampai 500 ya harga sahamnya. Jadi kalau untuk saham-saham yang, nominal ini harus coba diperhatiin lagi ya, harus coba dilihat. Hindari ini maksudnya bukan berarti sama sekali tidak dilihat ya, tapi kita coba lebih aware terhadap saham-saham dengan ciri-ciri ini gitu. Pergerakan harga saham suka-suka, jadi nggak ada tiba-tiba naik gitu ya dalam 1 hari yang signifikan, tiba-tiba besok nggak ada lagi informasinya gitu. Nah, dia suka-suka ya.
Dan biasanya mayoritas saham-saham yang baru listing. Jadi harus hati-hati juga yang baru listing biasanya naiknya tinggi banget, tiba-tiba kalau udah selesai jualannya atau turunnya juga signifikan juga. Nah, ini yang harus hati-hati, sebisa mungkin dihindari kalau investor pemula, tapi kalau udah yang terbiasa, intinya sih di, pembatasan cut loss gitu. Kalau sudah berani untuk cut loss, nah itu untuk satu hal yang baik ya buat teman-teman, khususnya untuk trading, untuk trader ya. Kalau sudah berani cut loss, nah itu udah satu hal yang positif gitu, poinnya di situ. Si cepat ekspres, iya betul, tadi lupa ya. Si cepat. Nah, si cepat kan ini lagi bagus ya, si cepat, kemudian antar aja itu produknya ASA, si cepat itu DMMX, jadi masih cukup bagus gitu kalau misalkan dipertahankan. Oke, mungkin karena udah terlalu banyak pertanyaan nih, tadi udah banyak dibahas juga, dan berikutnya nanti kita lanjutkan ya besok hari kalau kita ada pertemuan lagi. Dan jangan lupa diisi kuesionernya untuk edukasi hari ini. Semoga teman-teman semua dapat manfaatnya. Dan tentunya juga perlu feedback gitu ya, agar nanti lebih baik lagi. Oh ini ada pertanyaan Bu Liani, untuk jangka menengah or swing trading, lebih baik pakai MA20 or 60. Saya sih gunakan untuk MA60 ya, untuk swing trade itu di MA60, MA20 atau MA60 karena setiap saham biasanya beda-beda. Ada yang sensitif dengan MA20, ada juga yang sensitif dengan MA60. Nah, dua hal ini yang bisa diperhatikan untuk swing trade, tapi rata-rata sih di MA60 ya. MA60 ini udah cukup bisa menunjukkan bahwa ini pola untuk swing trade gitu. Nah, jadi harus terus disesuaikan dengan ini ya, apa namanya, dengan keadaan market hari ini, beritanya seperti apa, dan jangan lupa harus banyak gali lagi informasi-informasi gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara baca berita ataupun diskusi, sharing seperti ini, dan jangan lupa juga nanti teman-teman bisa dilihat rekaman ini di YouTube ya, YouTube Warkop Saham. Bentar, YouTube Warkop Saham yang nanti saya coba akan upload, dan teman-teman yang mau join ke grup Warkop Saham, mungkin saudaranya ataupun tetangganya, silakan ajak aja, nanti hubungi admin ya untuk bergabung di grup Warkop Saham. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di hari Kamis untuk edukasi. Ya, terima kasih semuanya.